Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita dengan segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Meskipun seringkali Tuhan mengizinkan kesulitan, tantangan yang untuk kita hadapi. Namun semuanya itu supaya kita belajar menjadi seorang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan itu ditunjukkan ketika kita semakin percaya kepada-Nya dan semakin bergantung kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika kita belajar dari sejarah dan kemudian melihat kehidupan kita hari ini, maka kita menjumpai bahwa manusia tidak dapat belajar dari sejarah. Demikian juga sikap manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu perjanjian lama banyak mengatakan bahwa manusia itu bebal. Di dalam pengertian, manusia itu menjadi bodoh. Bukan dalam intelektual, tetapi dalam hal rohani. Sehingga manusia itu menjadi jahat. Tidak takut akan Tuhan. Itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Tuhan memberikan kita Roh Kudus, yaitu roh hikmat. Sehingga kita tidak lagi bebal, melainkan bijaksana. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 32. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok, tanda mukjizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun, dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan engkau pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya, dari rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi,
dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya, dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun, Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca tulah-tulah yang Tuhan adakan di tanah Mesir itu membuat kita disadarkan bahwa Tuhan dapat memakai alam, memakai hewan untuk menyatakan kedaulatannya. Dan ia sanggup membuat manusia kewalahan. Tulah awalnya tidak menyentuh sampai ke ruang pribadi, lalu menyentuh ruang pribadi. Dan sekarang yang kita baca ini, dia menyentuh tubuh manusia dan tubuh hewan. Di mana yang disebut nyamuk ini sebenarnya adalah serangga yang mirip nyamuk. Namun ketika dia menggigit, memberikan efek yang lebih buruk daripada nyamuk. Dan kemudian kita lihat, ada pikat yang ditampilkan Tuhan. Di mana ketika pikat ini menggigit, efeknya lebih buruk daripada disengat oleh lebah. Sehingga orang perlu penyembuhan dengan obat yang lebih kuat seperti antibiotik. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mencelikkan mata kita bahwa mengakui kekuasaan Tuhan tidak selalu sama dengan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat 18 dikatakan, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, ada pengakuan, ada kekuasaan Tuhan yang tidak dapat ditandingi. Namun apakah itu pertanda mereka percaya kepada Tuhan? Ternyata tidak. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Di sini kita belajar antara pengetahuan akan kekuasaan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang berbeda. Bisa saja orang punya pengetahuan mengenai Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Namun, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena bicara percaya kepada Tuhan, maka itu berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Percaya bukan berbicara hanya meliputi akal budi kita. Tetapi percaya itu artinya kita mengenal Tuhan. Dan mengenalan kita kepada Tuhan semata-mata. Karena Tuhan menyatakan diri, Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ataukah kita sebagai orang yang tahu tentang Tuhan? Saudara, saya berdoa, saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu seorang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Karena telah diperdamaikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hidup kita, hidup yang diubahkan, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang dicelikkan rohani kita, melihat segala kebaikan Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita melakukan kehendak Tuhan setengah-setengah sama dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara, itulah yang ditawarkan Fir'aun kepada Musa dan Harun, bukan? Di ayat 25. Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Saudara, Tuhan menghendaki
Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk membawa korban kepada Tuhan. Bukan di tanah Mesir. Lalu tawaran berikutnya dari Fir'aun ayat 28. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia selalu mendorong kita untuk menawar kepada Tuhan. Untuk kompromi. Supaya kita tidak melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, tidak bisa lakukan kehendak Tuhan setengah-setengah. Namun di mata Tuhan, saudara, melakukan kehendaknya setengah-setengah sama dengan saudara dan saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, di dalam kisah Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan setengah-setengah. Dan di mata Tuhan, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah Raja Saul. Ketika dia membinasakan seluruh korban daripada hewan-hewan yang dia dapatkan. Tetapi dia menyelamatkan hewan-hewan yang gemuk. Di mata Tuhan, perbuatan Raja Saul sangat mengecewakan. Melakukan setengah-setengah kehendak Tuhan sama dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita melakukan kehendak Tuhan hanya setengah-setengah. Mari kita lakukan sepenuhnya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, manusia bisa curang kepada kita. Namun Tuhan tidak dapat dicurangi oleh siapapun. Saudara, di ayat 29 dikatakan, lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apakah betul Fir'aun tidak berlaku curang lagi? Fir'aun berlaku curang. Fir'aun mengeraskan hati kembali dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Saudara, bangsa Israel bisa dicurangi oleh Fir'aun. Musa dan Harun bisa dicurangi oleh Fir'aun. Tetapi Fir'aun tidak tahu. Tuhan tidak dapat dicurangi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita berpikir kita bisa berbuat apa saja kepada orang lain semaunya kita. Saudara ingat, ada Tuhan yang engkau dan saya tidak dapat mencurangi. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dan dia bisa bertindak sesuai dengan hikmat kekuasaannya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar untuk hidup benar hadapan Tuhan. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Ketika manusia mencurangi kita, kita tidak perlu menjadi kecewa, marah. Karena kita tahu, penghakiman ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa dicurangi oleh siapapun. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kami selalu bersandar kepada Tuhan, mengasihi Engkau. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau ingin kami selalu berdekat kepadamu. Tuhan ingin kami selalu ingin bersandar kepadamu. Karena memang ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh berkat dalam hidup kami. Oleh karena itu, apa yang kami pelajari pada hari ini, biarlah sungguh-sungguh kami hayati, sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami dengan segenap hati, hidup bagi Engkau. Dengan segenap hati, taat kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.